Pertanyaan dari Irawati, apakah bedanya tahadud bin nikmah dengan riya atau pamer, Gus? Untuk Mbak Irawati di kota Madian Diwa, apa bedanya menceritakan nikmat, yaitu amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun dengan nikmat engkau maka ceritakan. Itu maksudnya ada yang menafsiri nikmat Rasulullah yang menjadi nabi, ceritakan pada orang bahwa ia sebagai nabi dan juga wahyu-wahyunya sampaikan kepada manusia. Itu salah satu tafsirannya. Ada yang mengatakan, ya ulama menafsiri, ya nikmat secara umum, sebab ayatnya memang umum. Kalau dapat nikmat, kita sampaikan pada orang. Tujuannya bukan kayak pamer-pameran, tapi memang mensyukuri nikmat Allah. Yang paling gampang, gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Kita alhamdulillah. Dua, kita gunakan untuk kebaikan, itu namanya mensyukur nikmat. Duit-duit kayak ibadah umroh, kayak menafkahi anak istri, untuk makan supaya sehat, ya, untuk berbuat baik, itu namanya mensyukuri uang pemberian Allah, ya. Nah, bedanya tipis antara pamer dengan syukur, tergantung niatnya. Kalau menceritakan tujuannya adalah bersyukur, ya mendapat pahala. Kalau niatnya supaya dilihat orang, supaya kedengaran orang, ya pamer. Nah, riya itu bisa menghapus pahala, bisa mengurangi pahala seseorang, ya. Kalau bisa, ojo cerita dong. Yo kirimono wewehono. Panen jagung kok cerita dong. Yo kirimi sak keranjang tapi ireng. Yo cerita dong itu gak enak manfaat, lah. Tambah dadene wong sakit hati. Nek oleh nikmat cuma cerita, gak nyiprat belas ini. Ini namanya sugih tapi gak berimbas pada tangga. Kalau Anda sugih, yo supaya berimbas pada tangga, yo kirimono, bagi-bagilah sebagian, tidak seluruhnya. Itu bagian dari bersyukur, ya. Ya terima kasih. Insya Allah nanti Allah menambah rezeki kalian, rezeki kita kalau kita berbagi. Sebab Allah akan mengganti minimal 10 kali lipatnya. Itu bisa sampai 700 kali lipat kalau kita berinfak, bersedekah. Maka jangan eman-eman, ya. Saya kira itu. Dari yang punya nama NLK NLK MISR. Assalamualaikum Gus, bagaimana cara merawat hati selain istighfar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanage hati selain istighfar, sebetulnya untuk menenangkan hati itu kan dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan mengingat Allah, zikir itu macam-macam. Ada zikir qauli dengan mengucapkan kalimat thayyibah, istighfar, tasbih, tahmid, ya. Allahu akbar, subhanallah, astagfirullah, ya. Baca Quran, itu zikir dengan lisan. Ada zikir dengan hati, hatinya benar-benar berzikir, tidak hanya lisannya tapi hatinya berzikir, ya. Itu zikir hati, zikrul qalbi, ya. Atau orang kadang nyebut zikir sirri. Sirri itu bisa dengan suara pelan atau benar-benar dalam hati zikirnya, ya. Jadi tidak hanya istighfar, jadi pokoknya mengingat Allah apa saja, itu insya Allah menjaga hati. Jadi kalau banyak berzikir, nanti akan diberi cahaya oleh Allah. Kalau cahaya Allah sudah masuk, akan menjadi terang sehingga mata hati kita menjadi basirah, tajam, melihat sesuatu mana yang benar, mana yang batil, itu bisa tahu, ya. Itu namanya basirahnya tajam, tanggap, ya. Itu dengan banyak zikir. Mungkin baca Fatihah yang banyak, Allah akan membuka itu rahasianya.
mungkin 100 kali Fatihah, insya Allah akan buka rahasia-rahasia Allah. Itu jadi tidak hanya istighfar. Sholat itu juga zikir. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi jika Anda itu punya masalah sholat, jenengi sholat istikharah. Itu minta petunjuk pada Allah. Dengan sholat insya Allah hati kita menjadi tenang. Jadi bisa istighfar, bisa lain-lain ya. Untuk memanage hati. Kalau muring-muringan mungkin baca Al-Falaq, An-Nas. Misalnya kita punya anak kok muring-muringan, suruh baca An-Nas, Al-Falaq, atau baca Fatihah. Insya Allah nanti hati tenang. Atau sholawat, hati bisa tenang. Saya kira itu. Pertanyaan dari Mutoharoh, misalkan kita mau menghatamkan hafalan Al-Quran di pondok, tapi ayah nyuruh boyong, bagaimana Gus? Taat pada orang tua itu adalah hal yang wajib asal tidak maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kalau Anda ingin mengkhatamkan Quran sedangkan orang tua menyuruh boyong, mungkin kita bisa bermusyawarah. Apa motivasinya? Kan mungkin orang tua itu kadang-kadang sudah nggak punya biaya, atau ada motivasi lain, wis tuwek awakmu nikah dhisik engko nutupno apal Qur'ane setorane gak masalah setelah menikah. Jadi orang tua itu sebenarnya punya berbagai pertimbangan untuk nyuruh anaknya boyong dari pondok. Bisa saja karena faktor ekonomi, bisa saja karena faktor usia Anda sudah cukup untuk menikah, bisa saja karena orang tua sudah tua ingin segera melihat cucunya. Maka selama masih bisa mengikuti orang tua dan tidak madarat, ikutilah kemauan orang tua, menyenangkan ya. Kan masih ada cara, yaitu setoran setelah menikah atau setoran setelah berada di rumah. Satu, biayanya murah karena hidup di rumah lebih murah daripada di pondok ya. Kecuali pondoknya gratis, karena di pondok itu banyak teman yang mesti jajan, ingin jajan pula ya. Nah, jadi sebaiknya ikuti nasihat kedua orang tua. Ada contoh sahabat itu mau daftar perang ya. Terus ditanya, kamu punya orang tua? Punya. Fafima fajahid, maka pada kedua orang tua berjuanglah. Jadi merawat orang tua mungkin yang sudah lanjut usia, sudah sakit-sakitan, atau kadang orang tua mesti kangen, mosok mulai cilik mondok terus ya. Nah itu nggak apa-apa, pulang sebentar, nanti setelah itu cari ilmu lagi boleh ya. Nah itu perang aja disuruh merawat orang tua ya. Nah cari ilmu termasuk bagian dari jihad, perjuangan. Maka muliakan orang tua, ikuti saran orang tua ya. Kalau bisa dinego, mungkin dinego aja, masih cari ilmu ya. Sama-sama baiknya cari ilmu jaga bagus, mengikuti orang tua juga bagus. Tapi kan ada beberapa ilat atau faktor penyebab mengapa orang tua memutuskan memanggil atau mengajak anaknya boyong, itu pasti ada. Coba tanyakan supaya sama-sama saling menghargai, saling memahami dan tidak salah paham, dan Anda juga bisa dapat ilmu, orang tua juga memahami ya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.